Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Ferdinand Frederick Eman. Kami sedang berbincang tentang What's Your Calling lewat kehidupan pribadi Pak Ferdinand. Saya harapkan ini Kekasih Tuhan bisa belajar sesuatu dari apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup Pak Ferdinand. Mungkin selama ini ada berpikir bahwa kalau saya mau melayani Tuhan berarti saya harus jadi full timer di gereja atau jadi penginjil, pendeta, singer minimal gitu. Enggak loh, Tuhan bisa pakai Anda dengan passion Anda untuk melayani Tuhan. Salah satunya seperti Pak Ferdinand lakukan. Saya nyebut Pak Ferdinand aja susah amat sih. Namanya ini nama Pak Ferdi aja. Ada Belanda-Belandanya gitu Pak. Enggak ya Pak ya? Dikit-dikit ada. Dikit ya? Ada Belandanya memang ya? Ada. Oh, oke. Wah, luar biasa ya. Baik, Kekasih Tuhan, Anda bisa bertanya, Anda bisa menanggapi, kita bisa belajar sesuatu dari apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup Pak Ferdinand. Saya harapkan ini juga membangkitkan semangat Anda juga bahwa Tuhan bisa pakai Anda, siapapun Kekasih Tuhan yang mendengarkan. Pak Ferdinand ketika ditawari untuk buka stasiun TV, langsung iya gitu atau gimana? Nggak langsung iya, karena waktu itu kan masih mereka berkata bahwa pendeta tersebut berkata coba saya kasihkan CV-nya. Jadi masih akan mengalami masih menanti lah menanti, gitu ya. Ya kan, masih belum tentu, tidak tentu. Itu sebelum berangkat KKR ya? Ya sebelum berangkat KKR kita puasa itu sudah ada telepon, gitu. Habis itu ya semakin tegas istri saya bilang ya nanti malah justru istri saya berkata jawabannya di KKR. Jawabannya. Nah, tapi jawaban apa? Kan belum ada kepastian kan. Akhirnya saya dengan iman bersama istri saya ke KKR. Memang cukup jauh perjalanan, saya juga waktu itu kurang sehat. Sampai anak saya juga satu sakit. Nah, jadi perjalanan ke sana benar-benar ada perjuangannya. Nah, sampai sana selesai. Kita ikut KKR pertama. Hari pertama tidak ada masalah, saya ikut sukacita. Hari kedua malah sudah lupa. Sudah lupa mengenai bahwa aku kesini nunggu ya? Itu atau apa jawaban toh. Nah, pada hari ketiga di kebaktian pada saat itu kebetulan Pastor T.D. Jakes. Pada waktu Pastor T.D. Jakes berkhotbah dan sampai akan titik akhir sudah mau berakhir, saya mendapat telepon dari Jakarta 021. Nggak kenal ini ya? Nggak kenal kali ini. Kali ini nggak kenal. Saya ditelepon bahwa kami dari perwakilan, dia menyebutkan nama itu, nama perusahaan itu, dan saya kayaknya tahu deh itu, ya, karena salah satu perusahaan TV besar di Indonesia. Saya mendapatkan informasi dari gini. Kami sudah membaca CV Anda, begini. Yeah. Oh iya Pak, terus bagaimana Pak? Anda dipanggil untuk wawancara pada tanggal sekian. Maaf Pak, soalnya saya lagi di Australia. Oh kami tahu. Oke. Tiket dan semuanya sudah disiapkan. Ya, gitu. Untuk wawancara Pak. Jadi bagaimana Pak? Ya jadi Anda harus kesini katanya gitu. Saya bilang jadi toh. Pikirnya dia ini jadinya gimana? Sudah jelas dipanggil wawancara ke sana. Ya jadi Pak Ferdinand harus segera menghadap owner tanggal sekian jam sekian. Tiket semua disiapkan. Wow. Yang Tuhan kasih suara ke istri saya bahwa jawaban di hari terakhir memang benar-benar terjadi tepat waktu di hari terakhir. Dan itu memang hari itu penutupan. Nah, jadi saya pulang dengan sukacita. Tadinya ke sana sakit ada itu saya sampai juga rodok muntah-muntah gitu. Akhirnya pulang kita dengan sukacita dari Tuhan. Karena benar-benar tapi ini pun kan belum boleh dikata belum 100%, tetapi
bagi saya ya sudah terhibur lah. Itu sampai seperti awan sebesar telapak tangan ya, Pak. gitu ya. Istilahnya Kisah gitu Elia ya. Ya, jadi ya saya pulang terus langsung kita planning ya udah kalau gitu oke, planning saya harus ke Jakarta. Istri saya tinggal di sana sekarang malah terbalik. Istri saya tinggal, saya ke Jakarta. Akhirnya terus habis itu diwawancara. Diwawancara saya harus bikin proposal. Oke. Karena ini kedudukannya adalah Vice President. Oh ya. Langsung. Ya, nah itu. Wow. Jadi ini bukan apa yang tadinya gini, tapi Tuhan panggil Angkat untuk ya. kesempatan ini langsung VP. Jadi saya harus membuat suatu perkiraan ke depan. Nah, ini juga berat bagi saya toh. Aku pikiranku masih sekolah dari Australia, ini langsung dibuat business plan 5 years. Nah, jadi saya perlu waktu 3-4 hari, nggak apa-apa. Kami tunggu 1 minggu. Wow. Minggu depan Anda harus presentasi di depan board. Oh. Nah, jadi saya akhirnya kayak ujian akhir nih. Skripsi lagi. Semoga nggak dapat D lagi tadi katanya. Iya, akhirnya ya saya buat dengan pusing gitu ya. Akhirnya ya sebetulnya sih nggak perfect amat ya saya buat. Bukan saya bilang hebat ya. Malah saya pikir ini aku ngomong apa ya di sini ya. Ya sudahlah, saya buat struktur organisasi apa-apa sama yang ngecap akhirnya kan pendapatan, padahal pelajaran mengarang kita ini belum dimulai tahu ya. Bagaimana nih pendapatan. Saya nggak tahu industri di Indonesia. Saya harus riset dengan cepat mengenai prediksi 5 tahun ke depan. Akhirnya saya sampai programnya saya harus ajukan. Sampai program blocking programnya. Ini benar-benar TV yang baru ya? Iya, karena waktu itu terkait dengan peraturan pemerintah bahwa TV itu enggak boleh satu tapi harus pecah-pecah. Jadi saya harus pada saat itu harus memprediksi sekitar 5 kota. TV untuk 5 kota bagaimana? Kalau di Surabaya harus bagaimana, Jakarta gimana, Bali gimana, Cirebon gimana gitu. Akhirnya puji Tuhan jadi. Tapi istri saya belum pulang loh ini karena masih nunggu keputusannya. Saya akhirnya benar, saya presentasi di depan beberapa orang dan ada pendeta juga. Pendeta saya yang manggil itu datang. Ya, akhirnya boardnya juga ada di situ, ada sekitar 5 orang. Ya, saya presentasi seperti biasa ya, ada dari Tuhan ada ketenangan lah. Saya presentasi, akhirnya mereka bilang, oke, terima kasih presentasinya, silahkan tunggu. Langsung board A, gimana? Anda terima enggak? Langsung saat itu voting. Karena Pak Ferdinand kalau enggak diterima, ya beliau akan kembali ke Jakarta. Karena saya sudah bilang dalam hati saya harus apply PR nih kalau enggak, bukan jawabanku di Indonesia ini. Ya, akhirnya board A oke, board B oke, board C oke. Akhirnya karena 4 sudah oke, yang satu ini ya karena 4 sudah oke, saya juga menerima. Jadi pada saat itu saya mendapat pengumuman bahwa officially saya diterima untuk menjalani TV ini sebagai VP dan di atas saya masih ada namanya CEO. Nah, ya sudah. Vice President itu sebuah kedudukan yang sangat memusingkan ya, memusingkan. Bukan enak loh itu. Memusingkan ya. Memusingkan. Banyak orang pengen jadi Vice President loh, Pak. Banyak. Tapi nggak mau pusing. Ya, itu dia, susahnya itu. Itu yang susah itu. Langsung. Akhirnya, Ferdinand kamu diterima. Terus saya juga gini, iki diterima, iki apa istriku di sana, anak-anak di sana. Saya terus terang mungkin bagi seorang yang termasuk list orang terkaya itu di Indonesia kan, saya tanya, jadi Pak gimana Pak untuk istri saya? Tahukah Anda di dunia ini ada yang namanya kontainer? Ya, ngomongnya itu resmi gitu kan. Ya tahu lah dalam hatiku. Tapi ya saya bilang ya tahu Pak. Ya sudah, semua barang-barangmu yang di rumah packing masukkan kontainer, anak istrimu bawa kembali sini, semua nanti ada
debit reimburse-nya. Tak pikir oke, ini beneran ini. Terus karena mungkin masih merasa kurang yakin, ya ini agak detail supaya ya kita tahu lah. Ya langsung treasurer-nya dipanggil ke depan saya. You know this person kami sudah terima begini, tolong itu. Ya siap Pak, gitu. Oke. Ya udah, akhirnya ya saya kabari istri saya juga seneng. Akhirnya saya ke Australia, balik Australia dulu. Saya harus kembali ke jadi kembaliin dulu kan, kembali ngurus exit nggak moro-moro, aku di blacklist. Nah, sampai di sana ternyata yang juga mendapat kesaksian adalah pendeta saya. Saya dulu kan pernah ditanya, "Loh Ferdinand, kamu sekolah ini apa masa depannya?" Saya percaya yakin saya akan bekerja di TV. Saya pernah ucapkan itu, ternyata saya sudah lupa dia yang bilang, "You know, di masa lampau waktu kamu di sini bekerja di saya kan tanya, kamu mau apa? Habis ini kamu kok cek yakinnya sekolah di bidang ini? Kamu pernah bilang satu saat kamu akan mengolah sebuah TV." Dan sekarang saya mulai lihat kenyataan. Mulai lihat, saya belum kan, mulai lihat. Berarti ketika kita punya visi panggilan harus diperkatakan ya? Iya, saya juga banyak mengalami hal itu. Kita perkatakan, saya mulai lihat itu. Nah, akhirnya pendeta saya juga ya sedih juga ya, saya harus melepaskan karena saya juga person in charge multimedia di gereja itu. Ya, jadi ya kalau Tuhan sudah calling di mana-mana Anda pergi, Anda akan mendapat satu kayak julukan. Kamu kelihatannya panggilan di multimedia, itu akan terlihat. Nah, sekalipun tuh harus melalui jalan yang berliku-liku dari bawah, dari atas semua, itu tetap akan terlihat di kita. Kita sebagai misalnya Mbak Wahyu sebagai penyiar yang ulung ya, orang akan melihat. Gitu, itu sudah kayak ditaruh Tuhan gitu ya. Kalau orang lihat saya baru ngomong 5 menit, kamu di bidang multimedia, langsung tahu ya kan. Jadi ya itu memang sudah panggilan gitu. Jadi akhirnya mereka melepaskan dengan cukup berat. Saya harus pulang dan mereka tidak menyangka saya dipanggil dengan serius sebuah perusahaan yang bukan abal-abal tentunya. Mereka pendeta saya juga sempat tanya, make sure itu perusahaan sungguhan ya toh. Jangan sampai kamu sudah bualek, kamu kan Anda kan rencana untuk mengapply PR. Ya toh, itu kan masalah serius. Kalau ini you lepasin, you pasti nggak dapat PR, tapi pastikan you memang bekerja. Jadi itu caringnya pendeta saya bilang, benar ini sudah di wawancara board gini. Akhirnya ya sudah benar dan terbukti bahwa memang akhirnya kita dibiayai semua. Kontainernya memang kita sewa 1 kontainer untuk karena itu kontainernya teko datang sekitar ya itu ada 2 truk ya gitu. Betul-betul dibawa semua barang kita. Kayak gitu, kenalatnya dari temen tapi dari Jakarta gitu. Dan akhirnya kita ya dengan berair mata ya kita say goodbye. Tapi itu masih belum habis cerita. Boleh disingkat cerita. Ini yang mengenai pendeta ya, kesaksiannya pendeta yang di sana itu. Setelah saya mulai bangun gedungnya, kan saya kan juga di in charge untuk membangun gedung, which is tempatnya dekat CBN. Kan CBN itu ada namanya TVN di dekat situ. Ya itu saat kita bangun di Tanah Baru karena jadi benar mulai dari awal ya, jadi sampai membangun MCR-nya, Master Control Unit-nya saya yang in charge. Jadi semua peralatan komputer mulai dari server itu saya harus putuskan. Itu pertama penilaiannya, jangan sampai salah pembelian apa itu saya diaudit juga di situ kan. Nah pada waktu sudah separuh, sudah tertutup, sudah ada AC, saya panggil pendeta saya. Kalau berkenan ke Indonesia, kalau ada pelayanan. Oh ya, saya kebetulan mau ke Indonesia. Saya bawa dia di MCR itu sambil dia berdiri. Dia berkata, sekarang aku melihat. Dia berdiri, dia berdiri di lantai 2. Memang belum semua tertutup, tapi sudah ada atapnya gini, kelihatan semua kabel sudah siap, dan itu di sekitar 1.500 meter persegi. Ya, gedungnya sama tempat parkirnya khusus untuk TV itu. Jadi dia bilang, ya sekarang aku melihat.
Bener apa yang kamu imani sekarang jadi kenyataan. Ya, itu saya juga terenyuh hati saya dengan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya pikir ya ternyata ya Tuhan kalau memanggil kita, mungkin kita tidak sempurna. Sampai kita mendapatkan masih belum sempurna, tetapi justru momentum-momentum yang Tuhan kasih ke kita membuat kita menjadi lebih humble. Tapi ada orang yang mungkin menyalahgunakan itu menjadi lebih sombong. Ya, kita juga Tuhan tetap mengasihi dia untuk lebih humble. Tapi yang saya lihat begitu saya mau mencapai satu titik tertentu, dibentuk dulu, dihancurkan semuanya dulu, kesombongan pribadi semua dihancurkan, baru kamu dapat satu lagi. Dan callingnya kalau memang sudah di bidang itu, kalau Anda yakin dan apalagi sudah mendengar rema, saya jangan pernah pandang enteng. Tuhan akan memberi kesempatan, tapi kalau kita menyanyiakan, itu akan terlewatkan oleh karena waktu. Kita sudah nggak kuat. Pilih yang lain ya. Lewat gitu aja. Jadi itu lewat aja. Begitu. Tidak optimal. Gitu. Itu ya hamba Tuhan yang mengkonekkan Bapak dengan kenapa kok pilih Pak Ferdinand? Itu juga aneh. Nah, kan banyak yang lain. Kenapa seorang Ferdinand? Ya, saya berusaha tidak memberikan nama, tapi itu gini. Di KKR, kalau ini namanya KKR Benihim di Surabaya. Ada saudara saya kebetulan duduk di dekat pendeta ini. Terus abis itu ngomong-ngomong, ya adik saya, ya saya ini ada pengusaha mau bangun gini, ya adik saya kan di Australia gini. Loh, siapa namanya? Ferdinand. Oh ya saya kenal lah, dulu itu kan di gereja ini gini. Can I have the contact? Nah, dari situlah tercetus. Kelihatannya itu kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Karena siapa yang tahu puluhan ribu orang KKR tersebut bisa itu ketemu sama itu, tidak ada yang betul. Itu tidak sengaja duduk dalam satu meja seperti itu. Jadi tidak ada janjian sama sekali, bener-bener itu. Dan pada waktu diterima, pada waktu ada suara ke istri saya pada hari terakhir KKR, itu juga hal yang spiritual banget menurut saya, tapi spiritual yang bukan duniawi. Jadi bisa saya percaya gitu ya. Dan nyata benar aku ditelepon, bukan diatur-atur. Saya mau. Jadi kan ada orang beda. Tolong ya, keputusannya tolong tanggal hari ini dipas-pas hari itu. Itu saya lost karena saya dibilang sama istri saya puasa, jadi harus matikan semua. Mau diterima enggak terserah, tapi dengan iman juga. Tuhan pasti nggak mungkin membuat kita keleleran di Australia, gitu. Dan betul-betul itu jawaban yang besar menurut saya. Bapak bergelut di bidang media, televisi khususnya ya. Awal televisi. Sudah berapa lama Pak? Kalau di bidang televisinya saat itu ya 3 tahun. Tapi kalau di bidang media, setelah itu disambung multimedia ya total. Panjang ceritanya. Jadi Bintang Paginya bersambung ini ya? Iya. Bisa hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Ya, tapi kalau saya betul-betul intens itu memang sekitar 12-an tahun ya. 12-an tahun ya. Di zaman sekarang, menurut Bapak seberapa efektif sebuah media itu bisa digunakan untuk memberitakan kabar baik? Zaman sekarang sebenarnya sangat efektif. Sangat efektif. Ya? Karena platformnya sudah bisa dijangkau semua orang. Sekarang boleh dikata handphone apa sih yang nggak bisa lihat YouTube? Kalau dulu mungkin orang kalau mau lihat YouTube di handphone nih ya, zaman 5 tahun lalu harus punya paket yang besar, handphone harus yang canggih, harganya mahal, ataupun harus di laptop, harus di tablet. Sekarang handphone apapun boleh dikata handphone apapun sudah, asalkan dia smartphone, itu sudah bisa lihat YouTube. Jadi bisa dikatakan mengalami quantum leap untuk pemirsa kita yang bisa melihat YouTube.
Dan itu harus kita warnai untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik, betul. Ya, ini kesempatan ya, karena bisa jadi mungkin kita tidak akan punya kesempatan itu kedua kali. Ya. Kekasih Tuhan, perbincangan ini juga bisa Anda lihat di channel YouTube Radio Sangkakala ya. Anda bisa subscribe juga, Anda bisa like, subscribe di Radio Sangkakala Surabaya di YouTube ya. Jadi perbincangan ini, jadi beberapa hari ini perbincangan bisa dilihat di YouTube, tapi tidak live ya. Anda tunggu, kami ada beberapa program yang ada di channelnya Radio Sangkakala Surabaya. Pak Ferdinand, apa pesan Pak Ferdinand kepada setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini, yang mungkin masih bingung dengan callingnya, dengan panggilannya? Sebenarnya calling itu kalau kita sudah mengenal Tuhan, calling itu tidak mungkin luput. Tidak mungkin Tuhan tidak calling. Cuman kita pilihan kita mau mendengarkan, mau mempertajam, atau tidak mau mendengarkan atau mengignore. Dan itu yang paling bahaya, karena hidup kita akan menjadi tidak punya tujuan. Jadi pastikan begitu Tuhan ketuk hati kita, pikiran kita dengan situasi yang kita hadapi, itu bisa-bisa itu adalah calling Anda. Jika Anda misalkan, kenapa kok di bidang ini nggak bisa, habis itu Anda merasa ada satu passion di bidang tertentu dan Anda passion itu bertambah terus dan Anda coba dan ada suatu hasil, itu tanda-tandanya. Ya, mungkin belum melihat uang yang dihasilkan, tetapi Anda pertama bisa diterima di bidang itu, dihargai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang itu. Anda bisa tanya Tuhan dan tanda-tandanya ya itu calling Anda. Nah, itu apapun, tidak mesti multimedia, tapi mungkin apapun itu. Apapun yang satu hal, karakternya pasti tidak mungkin menentang firman Tuhan aja. Kalau sudah dalam Tuhan, tidak mungkin Tuhan taruh di dalam satu bidang yang menentang dia, nggak mungkin. Sebenarnya ceritanya panjang, bagaimana beliau sampai hari ini masih concern di multimedia memang, dan mungkin to be continue ya. Next kita bisa ini lagi Pak ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Sayang sekali waktu kita habis. Jadi Pak Ferdinand bisa tutup perbincangan kita pagi hari ini dalam doa untuk setiap kekasih Tuhan yang masih bingung dengan calling mereka, biarlah ada ketemu dengan connect dulu dengan Tuhan dan ketemu dengan orang-orang yang membuka jalan untuk hidup mereka. Silakan Pak. Ya, mari kita angkat doa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak muda, terutama Tuhan yang masih dalam perjalanan kuliah dan akan beranjak ke dunia pekerjaan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka bisa melihat dan mendengar dan mengetahui tanda-tanda untuk bidang mereka yang Engkau panggil, untuk calling terhadap diri mereka, untuk bahwa passion mereka bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu percaya bahwa passion yang Engkau taruh dalam setiap diri mereka adalah mempunyai purpose, mempunyai tujuan yang mulia dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa agar passion tersebut digunakan tidak lain bukan untuk kesombongan diri sendiri, tetapi untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Karena dari situlah akan terbit bintang-bintang untuk membuat sebuah negara, sebuah daerah melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Perjelas passion, perjelas calling dari setiap jiwa yang mendengar siaran ini di Sangkakala. Kami percaya bahwa Tuhan tidaklah Tuhan yang membiarkan, dan Tuhan tidak menciptakan kita tanpa purpose. Setiap kita memiliki purpose yang mulia
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memanjatkan puji syukur padamu. Amin. Amin. Pak Ferdinand, terima kasih sudah Sama-sama. menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan Amin. memberkati, Pak. Iya, sama-sama. Dan kekasih Tuhan, dengan demikian tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, apa calling Anda? Kerjakan itu dan pastikan itu dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Prosesnya mungkin tidak semudah yang Anda bayangkan dan Anda inginkan, tapi percayalah kalau Anda tetap ada di jalur Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan bagi Anda untuk menjadi berkat dimanapun berada. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.